Halo teman-teman semuanya, pemirsa setia channel YouTube saya, Cerita Bu Mirza. Kali ini saya akan ngebahas tentang suatu pendekatan, yaitu metode penurunan berat badan yang sangat identik sekali dengan cabang-cabang olahraga combat, ya, di mana ini menjadi satu prasyarat seorang atlet itu layak atau tidak untuk mengikuti sebuah ajang kompetisi. Nah, biasanya istilah ini dikenal dengan weight cutting. Nah, sebenarnya weight cutting ini strateginya nggak cuman sekedar untuk menurunkan berat badan, ya. Meskipun memang tujuannya itu, tetapi prosesnya itu sebenarnya harus dengan strategi yang baik gitu. Terutama bagaimana kita harus mempersiapkan diri saat sebelum kita melakukan penimbangan atau yang kita kenal dengan istilah pre-weight in, ya. Dan ini bagaimana kita membuat strategi acute weight loss-nya. Dan kemudian bagaimana nanti ya ketika kita tadi sudah menstrategikan seorang atlet dalam kondisi acute weight loss, setelah weight in tadi paskanya ya pasca penimbangannya dia bisa mendapatkan recovery yang terbaik. Dan proses strategi ini pun juga diterapkan pada saat kompetisi itu berlangsung atau bahkan pre-kompetisinya. Jadi strategi-strategi yang memang sudah diadaptasi sebelumnya. Jadi tidak langsung instan kita membuat seseorang mengalami weight loss dan tanpa sebuah proses adaptasi sebelumnya. Nah, apa sih yang dilakukan, yang dimanipulasi dalam mempersiapkan seorang atlet untuk menuju proses penimbangan ya sebelum kompetisi? Tentunya ada beberapa hal. Yang utama adalah bagaimana karbohidrat. Ya, jadi ternyata sebenarnya bukan berarti kita tuh tidak makan karbohidrat sama sekali, ya. Tapi boleh memakan karbohidrat, terutama sebelum weight in. Tapi tentunya kita harus perhatikan, ya, karena goal kita sebenarnya tetap harus memaintain habitual intake mereka, ya kan, supaya tidak terjadi glycogen depletion, ya, atau biasanya kurang lebih tetap kita berikan hampir 50 gram per hari untuk 3-7 hari, ya. Dan tentunya ini nanti harus diikuti program setelah post weight in-nya, ya, tetap untuk menambahkan karbohidrat, dan tentunya ini di antara 2-3 jam sebelum kompetisi harus sudah di fuel in kembali dengan karbohidrat, ya. Dan yang kedua yang dimanipulasi adalah fluid, cairan tubuhnya. Dan ini sebenarnya bukan proses yang serta-merta, tapi memang harus dipersiapkan setidaknya 24 jam sebelum weight in itu kita sudah membuat strategi supaya ada pembatasan cairan, ya. Tetapi tetap bagaimana kita bisa menjaga supaya atlet kita ini tidak dalam state hidrasi yang membahayakan, ya, itu. Dan tentunya karena kita sudah melakukan atlet ini dalam keadaan menjadi dehidrasi, maka nanti kita harus perhatikan protokol sesudahnya, post weight in-nya itu apa yang harus dilakukan. Nah, contoh bagaimana dia harus memberikan kurang lebih 125-150% dari cairan yang hilang, ya. Kemudian bisa juga dengan mengkonsumsi 600-900 ml minuman, ya, setelah weight in itu berlangsung. Dan dengan hal ini kalau kita strict dengan protokol tersebut, kemudian setiap interval 15-20 menit kita juga tetap mengkonsumsi sport drink, maka rehidrasinya akan tercapai. Sehingga meskipun tadi dia sebelum weight in itu benar-benar mengalami dehidrasi, tetapi pasca weight in-nya hidrasinya sudah dikembalikan lagi dengan protokol pemberian cairan yang tepat. Nah, isu yang ketiga adalah sodium. Nah, sodium ini sebenarnya pada saat pre-weight in, ya, itu setidaknya kita tetap mengkonsumsi minuman sport drink, ya, karena tadi biasanya dia juga attach dengan minuman karbohidrat tadi yang untuk mencegah deplesi. Jadi tidak masalah dia untuk mengkonsumsi itu, tetapi memang setidaknya kurang dari 500 mg per hari. Ya, setidaknya kurang dari 500 mg per hari kita manipulasi pemberian sodiumnya.
Nah, nanti pasca weight in, pasca penimbangan atau pada saat recovery, dia boleh mengkonsumsi kurang lebih 50 milimol per liter ya, cairan sport drink ya, dan ini bisa dikonsumsi dalam bentuk minuman sport drink tadi, atau bahkan mungkin bisa lebih dari 1150 mg ya, dan itu bisa dalam bentuk minuman ataupun makanan ya, dan tentunya harus tetap disertai cairan yang cukup ya. Dan yang keempat nih, yang terakhir adalah memanipulasi fiber ya, jadi pemberian fiber pada atlet yang sedang pemantauan berat badan, terutama pada akan memasuki lomba, itu harus benar-benar kurang dari 10 gram per day-nya ya. Jadi kita tidak boleh terlalu banyak, jadi memang harus sedikit, karena serat-serat ini kalau kebetulan pencernaannya kita itu tidak begitu lancar, justru akan menambah rasa sebah di perut dan volume, jadi memberi volume pada tubuh kita. Nah, ini nanti maka harus diberikan serat yang lebih rendah, kurang lebih 10 gram per hari. Tapi ingat, nanti sesudah weigh in ya, sudah selesai proses penimbangan dan sudah dinyatakan boleh atau lolos untuk mengikuti pertandingan, maka kita harus memberikan juga dalam tahapan pertama, yaitu serat kembali ya, memberikan serat kembali 10 gram juga, tapi nanti bertahap gradually dia ditambah melalui makanan-makanan yang biasa dikonsumsi kita sehari-hari yang kita sebut dengan balance diet. Semoga penjelasan tentang weight cutting ini sedikit memberi gambaran untuk teman-teman semua bahwa sesungguhnya weight cutting ini adalah metode yang memang sudah ada protokolnya. Jadi boleh dilakukan, tetapi harus diikuti dengan proses protokol recovery yang baik. Sehingga meskipun tadi ada pembatasan karbohidrat, fluid, kemudian sodium dan fiber, sesudah weight in mereka tetap bisa mendapatkan 4 hal tersebut dengan baik sesuai dengan kebutuhannya, sehingga kondisi kesehatan atlet tetap terjaga. Nah, di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang berbagai pendekatan acute weight cutting berdasarkan cabang olahraganya teman-teman. Karena ternyata setiap cabang combat itu punya aturan weight in yang berbeda-beda. Nah, tentunya kalau tadi secara general saya sudah menjelaskan tentang weight cutting, bagaimana penerapannya pada masing-masing cabur akan saya bahas di video-video selanjutnya. Sampai di sini dulu teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton cerita Ibu Mirza. Saksikan lagi di video-video selanjutnya. Dadah!